Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah satu-satunya buat kami yang sudah menyelamatkan kami dan menjadi andalan buat hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu mau menuntun kami, mengajar kami, memberikan kami apa yang terbaik. Bapa, biarlah pagi ini, di penghujung minggu ini Tuhan, setelah kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, teduhkan hati kami untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu yang akan menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu. Kami boleh belajar apa yang Engkau mau, supaya hidup kami menjadi hidup yang bertumbuh, hidup yang terus seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang ikut streaming. Saya ingin untuk kita sama-sama belajar hidup bertambah. Ada banyak orang yang puas dengan hidup ini. Mungkin karena ya semua keluarga sudah baik ya. Terus ekonominya juga baik, pekerjaan berjalan dengan baik. Kalau sekolah ya sudah baik-baik, semua baik. Apalagi yang perlu ditambah gitu ya. Tapi ternyata seringkali di tengah-tengah kenyamanan kita, tiba-tiba kita bisa menghadapi banyak kerikil-kerikil atau tantangan. Lah lagi enak-enaknya, kenapa jadi begini gitu ya. Mari kita buka dari Matius 25 ayat 29. Ini ayat yang perikop pertamanya ayat 29 itu tentang talenta. Nah di ayat ke-29 dikatakan begini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maaf. Dikatakan di sini karena setiap orang yang mempunyai. Jadi kita sudah punya apa yang ada di dalam hidup kita, mungkin kenyamanan, kita punya uang, kita punya pekerjaan, kita punya komunitas yang baik, kita punya teman-teman yang baik, kita punya. Tuhan bilang akan dikasih lagi. Jadi bagaimana mungkin kalau kita bilang udahlah cukup, enough sampai sini aja, cukup. Tuhan bilang yang punya itu yang diberi. Supaya apa? Enggak sekedar punya, tapi berkelimpahan, hidupnya bertambah. Bukan dari segi apa saja yang kita miliki, mungkin harta benda atau apapun. Tapi semua dari hidup kita itu Tuhan ingin berkelimpahan. Sukacita juga jangan pas-pasan, damai sejahtera juga jangan pas-pasan. Berkelimpahan semua. Tapi yang tidak punya, biasanya yang tidak punya itu ngakunya tidak punya. Karena di talenta itu kan ada yang diberi 1, 2 dan 5. Berarti gak ada yang gak dikasih kan. Nah siapa yang tidak punya apapun juga yang ada padanya akan diambil. Rasanya gak adil ya. Faham komunis kan selalu sebenarnya ingin membuat semua rata. Punya semua. Tapi Alkitab mengatakan justru yang sudah punya akan ditambah, diberi lagi supaya berkelimpahan. Yang gak punya, ngakunya gak punya, itu akan diambil semua daripadanya. Kita lihat dari Keluaran 31 ayat 6. Keluaran 31 ayat 6. Juga aku Tuhan telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan kasih keahlian itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang ahli. Jadi orang yang sudah ahli dikasih lagi keahlian. Hebat sekali ya. Dan itulah sistem kerajaan surga. Itulah di hadapan Tuhan. Tuhan gak kasih, yang bodoh dikasih. Ya nanti percuma. Sebab kalau kita lihat kembali ke Matius yang talenta tadi. Dikatakan memang yang sudah punya itu yang akan diberi. Dan kita tahu kan yang sudah punya 5 dia kerjakan jadi tambah 5 lagi. Tapi nanti kemudian yang 1 ini suruh kasih yang sudah punya 10. Aneh sekali. Tapi itulah
sistemnya Tuhan. Tuhan mengingini setiap kita itu enggak sekedar hidup pas-pasan, enggak sekedar hidup itu ya seadanya. Yang penting aman-aman saja, makan, minum, pelayanan cukup-cukup saja. Tapi Tuhan mau bertambah. Kalau kamu sudah lakukan satu, kamu jadikan jadi dua. Kalau sudah lakukan dua, jadikan empat. Supaya kamu itu bisa bertambah-tambah sehingga kita tahu bahwa kita akan menjadi orang yang ahli, diberi keahlian lagi. Hari ini tepat 10 tahun Sekolah Kristen Terang Bangsa. Saya mikir-mikir benar juga ya. Saya ingat kalau mau ulang tahun itu baru minggu ketiga di bulan Januari. Dan terbersit di pikiran saya adalah ya sudah seperti biasa. Biasa itu suka ada jalan pagi, pulang-pulang makan bubur. Kalau enggak potong tumpeng, gitu aja. Biasanya begitu pas tanggal 12-nya atau diambil hari Sabtunya. Saya tidak ingat sekali kalau ini pas dasawarsa 10 tahun Sekolah Kristen Terang Bangsa. Karena mendadak baru ingat. Jadi saya bilang, wah bikin formatur, bikin panitia. Tapi kan sudah nggak ada waktu. Oh panitia tahun lalu biasanya digilir. Tahun lalu misalnya ketuanya dari TK sekarang ke SD. Dari SD sekarang SMP. Jadi dari tahun itu suka bergilir. Tapi karena mendadak, ingatnya mendadak. Jadi pasti saya akan tunjuk aja. Gak usahlah cari-cari lagi. Siapa yang saya tunjuk? Pasti orang yang saya tahu kompetensinya itu baik. Keahliannya itu mumpuni. Jadi benar-benar dia sudah pengalaman mengkoordinir dan jadi ketua panitia. Yaitu pasti yang saya pilih. Ya saya tunjuk aja. Dan hebat memang. Kalau orang yang sudah punya itu Tuhan bilang akan diberi. Dan dia bilang gini, usul kami. Dia susun panitia terus dia datang dia bilang gini. Bagaimana Miss kalau kita bikinnya beberapa hari? Saya bilang beberapa hari. Iya karena di otak nih kata dia. Saya mau bikin lomba e-sport katanya. Mobile Legend, ya saya gak ngerti Mobile Legend ya. Iya aja. Terus saya mau bikin pertandingan lomba masak ibu-ibu dan orang tua. Kok ibu-ibu, guru-guru dan orang tua. Oh gitu ya, bikin apa? Bikin lomba tumpeng katanya. Wih hebat keren juga. Terus nanti puncaknya adalah ibadah. Orang yang sudah diberi, dia ditambah lagi keahlian. Dia manage. Dan hari ini nanti di bawah itu lomba. Tapi gak jadi nasi kuning. Ribet orang yang gak bisa masak. Jadi mie koclok aja. Nah tapi ada lagi. Waktu kemarin technical meeting. Ayo Miss ikut dong technical meeting. Ya sudah saya ikut. Wah seru sekali itu para orang tua. Nah ada guru yang belum dapat partner orang tua. Kata saya bang orang tua segitu banyaknya ratusan kok gak ketemu. Gitu. Dia bilang aduh Miss gak gampang cari orang tua itu. Banyak macemnya katanya. Masak apa? Mie koclok. Ih saya memang orang Cirebon tapi belum pernah makan mie koclok. Apalagi suruh bikin. Loh kalau saya itu dengar dari grup GK itu mie koclok tuh paling enak. Paling gampang. Cuma rebus-rebus tambahin bikin kuah saja. Tapi orang yang gak mau. Tapi saya ketemu satu ibu. Dia datang ke saya. Sambil nunggu teknik meeting dia mampir ke saya. Dia bilang gini. Miss aku ini belum pernah seumur-umur bikin mie koclok. Jadi aku latihan dulu, buka YouTube langsung aku latihan. Jadi aku kirim ke guru yang ngajakin itu. Enak enggak? Katanya cuma lumayan katanya gitu. Wah gimana? Ya enggak apa-apa lah rame-rame. Tetapi saya melihat ada dua sisi. Orang yang mau bertambah dan orang yang tidak mau bertambah. Yang mau bertambah dia mau buka YouTube dia bikin coba dulu. Ada lagi saya dikirimin sama orang tua loh. Saya itu enggak tahu kalau orang tua itu mau ikut pertandingan. Miss ini Miss, saya sudah bikin Miss, dicobain Miss. Loh kok saya yang suruh nyoba? Yang suruh nyoba partnernya dong. Saya gitu, enggak apa-apa Miss. Ini pakai susu, ini pakai creamer, ini pakai santan. Yang mana? Waduh saya pusing saya bilang gitu. Saya nyobain enak semua. Tapi saya lihat orang yang mau bertambah. Orang yang mau bertambah. Dia belajar untuk hidup terus menambah yang dia belum pernah bikin.
Ada juga ibu-ibu yang gini, Miss kenapa sih mie kocok? Saya juga nggak tahu, kata saya gitu. Pokoknya mie kocok kenapa sih? Mbok rawon, kalau rawon saya sudah ahli. Lah rawon itu enggak gampang loh kalau bukan orang Jawa Timur ya. Kalau rawon keluarga saya sukanya rawon, jadi rawon. Tapi dia bilang gini, karena harus mie kocok ya sudahlah saya bikin mie kocok. Orang yang mau bertambah. Tapi saya ketemu sama guru yang gak dapat partner, dia nongkrong aja. Saya belum dapat orang tua, lah segini banyak kenapa Sir? Gak pada mau, katanya habis mie kocok belum pernah bikin. Nah orang yang tidak mau bertambah. Walaupun nanti pada akhirnya dia gak suka, tapi ayolah. Belajar, siapa tahu nanti bisa jadi bisnis. Nah gitu. Saya punya seorang guru, ya ini di rangkaian ulang tahun. Guru laki. Memang guru kami SMP itu jumlahnya sangat terbatas, paling sedikit. Kenapa? Karena di SMP ini banyak gurunya tapi semua guru lintas. Jadi setiap guru itu punya kedudukan sebagai guru SD, sebagai guru SMP, sebagai guru SMA. Nah, banyak guru SMP ini guru lintas, artinya SMP ini pinjem guru dari SMA. Contohnya guru PKN kayak gitu, itu guru lintas pemilih. Guru agama sih sekarang udah enggak ya. Tapi ada beberapa guru yang kita pinjem guru lintas. Enggak kalau lagi pertandingan begini dia enggak punya banyak. Gurunya cuma 10, bikin 3 grup masing-masing. Sedangkan 10 itu termasuk kepala sekolah. Nah ada guru tuh cerita begini. Ayo rekaman, karena ini ada rekaman segala, mau rekaman paduan suara guru-guru. Dia suaranya bagus. Jadi dia dipilihlah untuk rekaman. Jadi nanti rekamannya tuh yang nyanyi itu yang bagus-bagus aja. Kalau lagi ditayangkan di di YouTube-nya nanti semua nyanyi. Tapi sebenarnya di dalamnya adalah yang pintar-pintar. Saya harus rekaman. Terus abis rekaman saya itu mengajar, paginya ngajar. Abis ngajar nanti ada lomba e-sport itu. Dan saya karena gurunya terbatas ya saya harus yang ikut ngurusin. Tapi saya tuh besok masih jadi chef lagi. Karena gurunya terbatas jadi dia akan jadi chef masak, lomba masak. Saya bilang gak apa-apa Sir. Dia ketawa. Saya macam-macam, gak apa-apa Sir. Itu sebuah pertambahan hidup. Lakukan itu. Walaupun cowok, tapi sekarang itu banyak cowok-cowok. Koki-koki di hotel itu semua lelaki ya. Nah mari kita belajar. Ternyata Tuhan bilang kalau kamu sudah diberi, kamu akan ditambahin lagi supaya berkelimpahan. Kepandaian kamu, keterampilan kamu, ekonomi kamu, damai sejahteramu, sukacitamu, semua itu akan ditambahkan. Nah, tapi masalahnya bagaimana bisa kita punya pertambahan dalam kehidupan ini. Yang pertama, Matius 25 ayat 21. Ini saya cuplik aja, semua pasti sudah tahu kan ceritanya tentang talenta. Sebenarnya di awal, yang 14 dulu deh, ayat 14 dulu. Di awal ya, di awal tuh dikatakan sebab hal kerajaan surga. Jadi ini ceritanya perumpamaan ini adalah tentang kerajaan surga. Kita semua kan hidup mau di dalam kerajaan surga yang ada di dunia. Jadi Tuhan kasih gambaran kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di dalam The Message dikatakan dia delegated responsibilities. Jadi dia mendelegasikan tanggung jawab. Bentuknya macam-macam, harta juga, bakat juga, waktu juga, semua. Dia mendelegasikan tanggung jawab. Ada yang didelegasikan 1 talenta, artinya kemampuannya memang itu. Menurut kemampuannya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mempercayakan, mendelegasikan, delegated responsibility. Jadi tanggung jawab kita, nah itu yang perlu dikelola. Nah kemudian kita lihat, saya lompat ayatnya ke-21. Ayat 21 dikatakan maka kata tuannya itu kepadanya, kepada yang dapat 5 talenta, ketika dia membawa kembali 5 talenta jadi 10 talenta.
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Artinya bagaimana kita bisa belajar hidup bertambah. Yaitu ketika kita menjadi orang yang baik, yang setia dan bertanggung jawab dengan apa yang ada. Ada begitu banyak mikir begini, saya nggak punya apa-apa, apa yang mau dipertanggungjawabkan. Padahal kita punya. Minimal kita bisa berdoa, itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk berdoa, mendoakan orang. Kita bisa apa saja yang kecil. Bila kamu sudah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan yang lebih besar. Jadi bukan karena kamu gak punya apa-apa maka aku akan beri. Tetapi ketika kamu setia dalam perkara yang kecil maka aku akan memberikan tanggung jawab dengan perkara yang lebih besar. Jadi bagaimana kita belajar hidup bertambah adalah ketika kita hidup baik dalam kebenaran dan juga setia dalam semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan kita bertanggung jawab dengan itu semua. Maka Tuhan bilang ketika kau lakukan itu semua, engkau baik, engkau setia, engkau bertanggung jawab, maka aku akan memberikan tambahan lagi. Memberikan tambahan lagi. Makanya Tuhan itu bilang kepada yang ahli aku berikan keahlian. Jadi jangan pikir udahlah bodoh-bodoh aja nanti juga Tuhan yang kasih. Terus minta hikmat sama Tuhan supaya aku jadi pinter. Kelola dulu apa yang Tuhan berikan. Walaupun sedikit. Saya melihat beberapa waktu yang lalu guru-guru kami terutama SD itu senang kasih goodie bag. Jadi kalau Natal ngasih goodie bag itu lebih dari uang kegiatan. Saya bilang nombok sendiri. Karena kamu sudah menghitung uang kegiatan sendiri. Kalau mau bikin goodie bag yang lebih wah ya nombok sendiri. Supaya apa? Supaya dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikalkulasi di awal tahun. Tapi mereka canggih. Mereka bikin open PO masakan. Banyak. Bisa nutup semua, pokoknya canggih deh. Dan di antara itu saya suka nanya-nanya aja. Masakannya apa, ya kadang-kadang ikut beli tapi ya apa saja. Oh si A dan mereka bagus sekali karena mereka itu pesannya kepada orang tua murid yang tentunya sudah terpilih gitu ya. Jadi bukan sembarangan yang baru belajar masak, enggak. Yang terpilih gitu. Jadi mereka juga dapat income orang tuanya itu. Tapi ada yang kemudian tereliminir. Tereliminir bukan karena masakannya kurang enak. Tapi karena tidak tepat nganternya. Tidak seperti sesuai yang dijanjikan. Jadi sekali lagi, akhirnya tereliminasi. Terpilihlah yang lain yang terus makin lama makin ketahuan sumber-sumber dari itu. Kenapa? Ketika tidak bertanggung jawab, maka tidak akan ditambahkan. Dan satu orang tua murid yang saya lihat ya, itu sampai omsetnya besar sekali. Dan dia bisa lakukan, tidak pernah terlambat. Hebat. Nah itu pasti akan ditambahkan lagi. Sampai suatu ketika ada pesanan satu menu yang bukan milik dia sebenarnya, punya orang lain. Tapi tiba-tiba orang lain ini yang harusnya masak lagi kedukaan. Otomatis kan batal. Sedangkan orang tua sudah pada pesen, udah banyak yang pesen. Ditawarkan, dia bilang gini, saya belum pernah bikin loh, tapi saya mau lakukan. Dan dia bikin, saya bilang sama guru-guru tinggal berdoa aja supaya enak, wong dia belum pernah bikin. Enak juga memang, saya ngicipin. Jadi kita mau tahu bagaimana kita bisa belajar bertambah dalam hidup kita adalah ketika kita belajar melakukan semua yang baik, setia dengan apa yang ada pada kita dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus fokus dengan yang kita punya, bukan yang kita tidak punya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Ini tentang Daud ketika mau menghadapi Goliat.
1 Samuel 17 kita mulai ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, yaitu Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini sebenarnya ya nggak pas. Mau ngadepin Goliat yang raksasa dan tentara yang sudah terlatih sejak muda. Daud nggak punya apa-apa. Daud suruh pakai pakaian perangnya Saul aja nggak bisa jalan. Yang Daud punya adalah keahliannya ketemu sama beruang dan singa. Nggak cocok kan sebenarnya. Semua akan bilang termasuk Saul. Kamu ini masih muda, dia sudah dari dulu jadi tentara. Kamu ini siapa? Gak punya apa-apa. Tapi Daud tidak mau diem. Dia bilang aku tuh punya. Punya apa coba? Kamu gak pernah perang, imut-imut pipinya merah. Aku punya keahlian bahwa aku bisa menangkan singa dan beruang. Lah ini mau perang loh. Bukan singa dan bukan beruang. Tapi Daud bilang aku punya itu. Dan kepunyaanku itu akan aku lakukan terhadap orang Filistin. Dan aku tahu pasti aku bisa. Karena kita adalah barisan daripada Allah yang hidup. Jadi bagaimana kita bisa belajar bertambah. Jangan cari miliknya orang lain. Tapi cari miliknya yang kita punya. Apa yang kita punya. Keahlian apa yang kita punya. Kemampuan kita yang kita punya. Bertolak dari apa yang kita punya, kita akan bisa belajar untuk bertambah. Kalau sekarang kita pengen keahliannya orang, oh itu kok bisa ya, saya mau belajar. Tapi kita tidak pernah punya modal di dalam diri kita untuk itu. Ya nggak jadi. Bagaimana kita bisa bertambah? Fokus dari apa yang kita punya. Bahkan mungkin, maaf kita nggak mau bertambah. Karena kita merasa kita nggak punya apa-apa. Mari selidiki di dalam diri kita ini kita punya apa. Paling tidak bisa ngomong lah. Bisa ngomong. Punya apa yang kita punya. Mungkin kita punya cuma sedikit. Gak apa-apa. Yang sedikit itu kalau kita mau mengakui yang sedikit itu bersama dengan Allah yang hidup. Maka seperti Daud. Walaupun mungkin tidak dipandang mata oleh banyak orang. Oleh kakaknya. Nah kamu itu tinggalin sama siapa 2-3 ekor domba itu. Tidak pernah dilihat ada kemampuan di dalam diri Daud. Tapi Daud tetap berkonsentrasi dengan apa yang ada. Dan kita tahu dan kita lihat, kita baca di Alkitab bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Pada akhirnya dimulai dari apa? Dari menang atas singa dan beruang. Yang gak ada koneksinya sama sekali. Tapi dia bisa bertambah, dia bisa belajar. Kemarin cucu saya Ethan datang. Dia bilang begini, Grandma, apa-apaan sih suruh bikin tugas membuat rumah. Pas dia dapatnya rumah suku Batak. Apa-apaan sih suruh bikinnya, bentuknya tuh pakai kayu boleh, pakai apa boleh. Jadi bentuknya seperti maket gitu ya, craft gitu. Dia bilang gak ada koneksinya sama sekali dengan pelajaran PKN. Kalau memang disuruh harusnya, nah dia bilang harusnya itu gambar saja. Masa ini kayak gini craft? Saya bilang ya kamu nanti kan jadi tambah pinter craftnya. Dia bilang gak ada pelajaran craft. Mau tambah pinter buat apa? Banyak buat apa? Kamu belajar katanya gitu. Kamu bisa pinter walaupun tidak harus dapat nilai. Paling di PPKN saja. Oh gak bisa, dia protes keras gitu. Karena dia bingung, dia sudah bawa sebenarnya alat-alatnya, stick es krim dan sebagainya. Tapi dia bingung bagaimana cara membuatnya. Saya bilang belajar, lihat coba. Dia bilang temennya dia cuma 2 karena yang 3 berhalangan dan sebagainya. Saya bilang oke, kamu bisa belajar satu hal untuk menambah apa yang kamu punya dan saat ini harus ditambah. Apa Grandma? Ketaatan. Dia guru, taat aja. Nanti kamu belajar hidup bertambah dalam ketaatan.
Nggak usah komplain. Akhirnya dia diem. Jadi begitu, karena kamu harus lihat di dalam diri kamu ada apa yang harus ditambahkan. Kurang taat, ya sudah kerjain saja. Saya bilang begini, kenapa kamu komplain? Yang disuruh cuma kamu sekelas? Enggak, semua kan iya, ya sama-sama semua akan menghadapi hal yang sama. Kerjain saja, jelek apa bagus kerjain karena ini sebuah ketaatan. Enggak, lu kok ini bikin craft. Apa koneksinya sama PPKN katanya? Ya memang tidak ada, tapi guru tahu pasti ada. Untuk kamu tahu bagaimana rumah dari orang Batak. Nah akhirnya dia lakukan. Hidup belajar untuk bertambah. Jangan pikir itu tidak ada gunanya. Satu hari mungkin berguna, walaupun sekarang belum tahu. Tapi pasti bisa berguna. Saya tidak pernah mengembangkan dalam hal memasak. Ya pertama memang tadi kurang hobi, tetapi saya itu seneng kalau lihat masakan. Jadi dari dulu suka ngumpulin resep. Nanti saya kasihkan pembantu saya. Kebetulan sebelum menikah nih, kebetulan waktu saya menikah saya dapatkan pembantu yang tes masakannya tuh enak. Dan pinter masak. Walaupun waktu datang itu cuma bisanya sayur asem, sayur lodeh yang begitu-begitu aja. Nah saya punya modal, ini kok kalau masak enak, nyambel enak, apa aja bikin enak. Saya punya modal, resep-resep, saya kasih ke dia, jadi. Sayangnya waktu ngumpulin resep itu cuma hobi, seneng liatin gambarnya, di majalah dipotong. Kalau ada, dulu kan belum ada YouTube ya, jadi di majalah dipotong, tempel-tempel di buku besar gitu. Akhirnya saya kasih ke pembantu saya bisa masak dari Sabang sampai Merauke. Dia tanya begini waktu saya suruh bikin spaghetti. Bu, basil itu apa sih? Saya nggak tahu, tanya aja sama toko katanya. Terus dia tanya lagi, apa-apa, tanya aja sama tokonya, wong saya juga sama-sama nggak tahu. Tapi dia jadi pinter, bertambah. Saya tidak tahu kenapa saya senang sekali. Tapi saya selalu potongin itu dulu majalah-majalah, kalau saya baca majalah gadis, zaman gadis ya. Terus Femina kayak gitu, saya potongin. Saya kumpulin, saya tidak tahu, tapi itu menjadi sebuah kesukaan. Ternyata itu menambah wawasan. Saya bisa masak apa saja secara teori. Cuma teori, bacain, oh harus begini. Sekarang saya sudah punya keahlian tambahan. Membuat telur rebus yang tepat, tidak ada biru-birunya. Katanya birunya itu bahaya. Bisa saya tahu karena saya suka baca yang begitu. Nah mari kita belajar, yang ada pada kita itu kecil nggak apa-apa. Pasti Tuhan mau tambahkan. Yang ketiga, kita harus belajar mengenali firman. 1 Korintus 10 ayat 16. Dikatakan demikian, aku berbicara 16 ya. Bukan 15. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ya sampai ini. Persekutuan dengan darah Kristus. Kita harus mengenali firman. Kita berulang kali memang selalu terima perjamuan kudus. Ya kita perjamuan kudus. Tubuh Kristus bersatu dengan tubuh saya. Tapi saya mulai merenungkan ketika Ibu Nani mulai. Kalau ini musim Omikron ini, Ibu Nani kan suka gini. Tubuh Tuhan Yesus itu sehat, enggak pernah sakit. Mari kita makan tubuh yang tidak pernah sakit. Saya nangkep itu langsung. Saya buka firman. Persekutuan dengan tubuh Kristus. Oh ya, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tuhan Yesus memang gak pernah sakit kan? Selama ini mungkin kita gak terpikir kalau kita minum perjamuan kudus, makan perjamuan kudus. Tapi ketika Ibu Nani sebutkan, ini tubuh Kristus yang tidak pernah sakit. Itu nyantol di saya. Dan saya buka Korintus, kita memang ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Jadi ketika saya minum perjamuan dan makan perjamuan, saya langsung memaknai, ini tubuh yang gak pernah sakit. Jadi kenapa kita takut? Tapi
Tapi bukan berarti saya bilang prokes nggak dikerjain, prokes harus dikerjain. Itu pemerintah minta prokes dikerjain, ya dipakailah prokes, tetap dipakai. Tapi mari kita tidak usah ketakutan, panik. Kalau kita sudah mendapatkan persekutuan dengan tubuh Kristus, kenali firman Tuhan sampai detail. Kemarin saya ketawa, ketemu sama Coach Mamat. Dia cerita tentang Omikron ini, virus lah nanti. Dia bilang gini, Miss, aku mengamati, katanya, mengamati di Gracia ini siapa yang tidak pernah pakai masker. Siapa sih Coach? Pak Komeng, katanya. Pak Komeng itu dari awal tidak pernah pakai masker. Tidak pakai sendal kadang-kadang, katanya. Sliwer, kerumunan ya dijalanin. Tapi nggak sakit, sehat. Sebabnya kenapa Miss? Tahu nggak? Katanya. Nah saya bilang, ya sehat. Apa berkat Tuhan, karena dia dibutuhkan. Kita semua perlu kemana-mana panggil Komeng gitu. Enggak, karena dia nggak punya HP. Jadi nggak pernah baca Omikron apa, virus apa, jadi nggak pernah takut. Itu modalnya, tenang, sukacita, dia tinggal di hadirat Tuhan. Karena di sini ada hadirat Tuhan terus, jadi sehat. Nah saudara-saudara, kita ini seringkali tidak mau belajar firman, lebih banyak bacain berita tentang Omikron. Jadi kenapa kita nggak sehat? Mari kita belajar bahwa kita ketika minum perjamuan bersekutu dengan tubuh Kristus. Kalau kita memaknai itu, kita ngerti tubuh Kristus itu sehat, jadilah kita sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap orang ingin selalu bertambah, betul? Tidak ada orang yang ingin untuk tambah berkurang. Orang dari kecil, orang tua itu akan mengatakan, tambah gede ya nak, tambah gede ya cung gitu ya. Karena ingin supaya bertumbuh dan bertambah. Gak ada orang tua yang ingin anaknya itu makin berkurang ya. Tapi satu perkara kita tahu, bahwa untuk pertambahan itu dibutuhkan yang namanya ada perkara-perkara yang kita harus ikut ambil bagian. Ya. Pertambahan itu tidak bisa langsung otomatis datang. Perlu ada perjuangan, perlu belajar, perlu ada tindakan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau engkau mau untuk bertambah-tambah di dalam Tuhan, ya harus baca Alkitab, harus ikut kegiatan, harus banyak dengarin firman, maka itu akan bertambah-tambah. Tanpa kita sadari, itu makin lama makin bertambah. Karena rohani kita akan diberi makan terus menerus. Saudara, kemarin saya mendengarkan suatu kesaksian ya. Dia mengatakan begini. Saya ini orang dari reform. Jadi dari gereja jadi bukan dari karismatik lah gitu. Jadi saya itu tidak mengerti namanya suara Tuhan. Ya saya terus berbicara, Tuhan bicara melalui apa? Ya melalui firman. Sampai pada suatu saat saya mengalami pergumulan. Ya. Saya harus mengambil suatu keputusan, apa yang harus saya ini ambil keputusan ini karena ini menentukan masa depan saya. Dia bilang begitu. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya hampir putus asa dalam perkara ini. Akhirnya saya itu berdoa kepada Tuhan. Saat saya sedang berdoa, dia bilang, tiba-tiba apa yang ada di dalam hidup saya itu muncul. Apa sih yang muncul? Firman, dia bilang. Firman itu tiba-tiba muncul terus menerus. Tiba-tiba
saya bisa mengerti ini suara Tuhan. Dia bisa mengerti, dia bisa menangkap ini suara Tuhan. Ini petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara, apa yang dia dapatkan? Dia tiba-tiba mendengar firman Tuhan mengenai bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Dia cuma dapat itu. Karena apa? Karena dia kan sering baca dari Kejadian, ya. Lalu dia membaca dari Yohanes yang mengatakan awal pertama adalah firman, maka firman itu menjadi manusia. Itu bisa terus dia bilang ayat satu dengan ayat yang lain itu bisa saling melengkapi, dia bilang. Tiba-tiba dalam hati saya, dia bilang, itu muncul. Kenapa aku harus takut untuk masa depanku? Karena semuanya itu dari Tuhan. Semuanya itu sudah direka-reka sama Tuhan. Dia yang memiliki segala sesuatu, kenapa aku harus takut? Itu membuat dia mengatakan, itu membuat saya bangkit kembali dan saya berani melangkah untuk masa depan. Kenapa? Harus ada tindakan, saudara. Dia bertambah lagi. Waktu pertama kali dia hanya baca firman, baca firman, baca firman. Tapi lama-lama firman itu menjadi daging dalam hidupnya. Demikian dalam hidup saudara dan saya. Ayo belajar bertambah dan bertambah dan bertambah. Suatu saat dalam menghadapi apapun, apalagi zaman sekarang ini lagi menghadapi perkara-perkara yang kita nggak tahu bakal apa yang terjadi. Nanti itu bisa muncul, ya, sehingga membuat ada jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau hari ini kami boleh mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua dan semuanya. Buat kami tangkap Tuhan, untuk kami boleh selalu memasukkan setiap benih firman-Mu dalam lumbung kami. Karena pada masa kekeringan, maka kami bisa mengambil akan semua yang kami simpan. Dan firman itu akan menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami tetap mau berdoa, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, marifat, roh takut akan Engkau buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan yang saat ini sudah ditunjuk untuk melakukan segala tugas dan kewajiban buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka dapat melakukan tugasnya dengan benar-benar bertanggung jawab akan Engkau. Sehingga membuat Tuhan Indonesia menjadi pulih kembali. Indonesia menjadi sembuh. Indonesia menjadi maju. Indonesia menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain. Inilah kerinduan kami. Biarlah semua kekayaan Indonesia dapat muncul semua ke permukaan. Sehingga dapat dilakukan untuk semuanya ini Tuhan. Untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengendalikan keadaan cuaca. Engkau yang akan mengendalikan keadaan pandemi Tuhan. Sehingga tidak akan mengakibatkan terhambatnya rencana-Mu atas Indonesia ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami tahu Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Oleh karena itu Engkau akan mengendalikan akan gempa bumi. Engkau akan mengendalikan akan puting beliung. Engkau akan mengendalikan akan semua gunung-gunung yang meletus.
Engkau akan mengendalikan akan cuaca yang ekstrim. Tuhan, kami tahu semua ada di dalam kendali yang daripadamu. Kami mohon Kau yang akan mengendalikannya semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Sehingga apapun yang bakal terjadi, kemanapun kami pergi, karena daya tahan tubuh kami ini yang sudah Engkau berikan buat kami, dapat menangkis, kami dapat dilindungi oleh daya tahan tubuh yang dari surga. Tambahkan buat kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, kami butuh Engkau, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Biarlah mata kami pun ada dalam pengurapan. Telinga kami juga ya Tuhan. Bibir mulut kami serta hati kami. Dan biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Bapak, berkati tangan kami. Hari ini kami tetap mau melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, Engkaulah yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami ini kami olesi minyak Tuhan. Minyak urapan ini akan membuat perjalanan kami berhasil hari ini. Biarlah rencana-Mu tidak ada yang gagal. Apa yang tertutup menjadi terbuka, sehingga apa yang kami jalani, kami tahu semua ada dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapak, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.